Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Adelia Dewanti Sofyana Dile dengan NIM 037. Yang kedua ada Lia Dwi Astuti dengan NIM 136. Yang ketiga ada saya Fatimah Kusumawardani NIM 140. Yang keempat ada Septiana Zarotul Uyuni dengan NIM 155. Yang pertama ada pengertian CSR. Apa sih CSR itu? CSR merupakan Corporate Social Responsibility, yaitu gagasan bahwa bisnis harus beroperasi sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR dapat membantu meningkatkan masyarakat dan mempromosikan citra merek yang positif bagi perusahaan. CSR sendiri mencakup 4 kategori. Yang pertama ada dampak lingkungan, yang kedua ada tanggung jawab etika, yang ketiga ada upaya filantropis, dan yang terakhir ada tanggung jawab keuangan. Kemudian, apa sih manfaat CSR? Manfaat CSR adalah inisiatif yang berupaya untuk memberikan dampak positif terhadap dunia melalui manfaat langsung terhadap masyarakat, lingkungan, dan komunitas di mana suatu bisnis beroperasi. Selain itu, perusahaan dapat merasakan manfaat internal melalui inisiatif tersebut. Mengetahui bahwa perusahaan mereka mempromosikan tujuan baik, kepuasan karyawan dapat meningkat, dan retensi staf dapat diperkuat. Selain itu, anggota masyarakat mungkin lebih cenderung memilih untuk bertransaksi dengan perusahaan yang berupaya memberikan dampak positif yang lebih besar dari luar lingkungan bisnisnya. Septiana Zarotul Uyuni dengan NIM 155. Selanjutnya ada praktik CSR. CSR membantu perusahaan memitigasi resiko dengan menghindari situasi yang menyusahkan. Hal ini termasuk mencegah aktivitas yang merugikan seperti diskriminasi terhadap kelompok karyawan, pengabaian terhadap sumber daya alam, penggunaan dana perusahaan yang tidak etis, dan aktivitas yang mengarah pada tuntutan hukum serta litigasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dari CSR. Meskipun CSR memiliki banyak manfaat, namun CSR juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan oleh dunia usaha. Kelemahan tersebut antara lain, yang pertama, biaya finansial yang tinggi. Implementasi program CSR memerlukan investasi finansial yang signifikan, yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek. Yang kedua, pengalihan fokus dari tujuan bisnis inti. Terlalu banyak fokus pada CSR dapat mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan bisnis intinya, yang akan berpotensi mengurangi daya saing dan peluang bisnis. Yang ketiga, risiko greenwashing dan sinisme. Greenwashing adalah ketika perusahaan membuat pernyataan yang berlebihan tentang komitmen mereka terhadap CSR untuk meningkatkan citra mereka, tanpa benar-benar melakukan tindakan yang signifikan. Hal ini dapat menyesatkan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap CSR. Sedangkan sinisme adalah sikap tidak percaya atau keraguan terhadap sesuatu. Dengan mengatasi risiko greenwashing dan sinisme, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam CSR. Hal ini dapat membantu mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Yang keempat, kesulitan dalam mengukur dampak. Mengukur dampak inisiatif CSR secara akurat dapat menjadi tantangan. Tanpa metrik dan data yang jelas, sulit untuk menilai efektivitas upaya-upaya tersebut. Yang kelima, memakan waktu dan sumber daya. CSR membutuhkan waktu dan sumber daya untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini dapat menjadi beban bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, CSR dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Model pelaksanaan. Terdapat 3 model pelaksanaan. Yang pertama ada keterlibatan langsung. Metode di mana perusahaan akan melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum. Misalnya, perusahaan menyediakan bantuan berupa uang tunai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu.
Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial. Perusahaan dapat membangun yayasan sosial sendiri atau bisa juga melalui sebuah yayasan atau pihak tertentu dengan tujuan menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Yang ketiga, bergabung dengan konsorsium. Konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antar dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek. Misalnya proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ada di sekitar perusahaan. Serta litigasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WA pada saat jam pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.